Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya. Kiranya Tuhan kau disenangkan di tempat ini. Kiranya Engkau bertakhta di atas kehadirat umat-Mu di tempat ini. Sucikan hati pikiran kami. Kuasai tempat ini Tuhan, supaya hati kami boleh menjadi tempat firman-Mu, yang kudus. Supaya segala yang bukan dari Tuhan, yang bukan dari kekudusan, kebencian, sakit hati, iri hati, kekecewaan, disingkirkan. Supaya hati kami sepenuhnya untuk rumah Roh Kudus sendiri. Engkau memberkati kota ini. Engkau memberkati setiap orang Tuhan, dimanapun mereka berada. Terutama yang hadir di tempat ini. Mereka yang haus dan lapar akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan, yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itu kami butuh firman-Mu yang membuka pintu surga, pintu pengharapan dan kasih turun deras dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar yang sakit disembuhkan, yang punya persoalan tantangan diberi kekuatan dan jalan keluar. Tambahi iman kami. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Yesus mengajarkan, jikalau kau pergi ke satu kota atau satu tempat, ucapkan salam damai sejahtera atau shalom. Jikalau orang itu menerima salammu, maka damai sejahtera ada pada mereka. Jikalau mereka menolak salam itu, maka damai kembali kepadamu juga. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, katakan shalom. Biar damai sejahtera turun kepadamu dan kota ini. Karena itu sabda Yesus dan pasti terjadi. Siapapun yang hari ini kekurangan damai, pasti akan mendapatkan damai. Siapa yang kekurangan kasih, kasih Allah begitu besar akan turun. Sehingga kalau kita melihat dalam kitab Lukas, bagaimana Yesus masuk ke satu kota yang bernama kota Nain. Apa yang terjadi di tempat itu? Seorang janda punya anak tunggal, masih muda dan mati. Janda ini menangis dengan sedih sekali. Yesus menghampiri berkata, jangan sedih, jangan menangis. Maka dia datang kepada anak muda itu dan berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkit. Maka anak muda itu bangkit. Mengapa anak muda itu bangkit? Mengapa Yesus membangkitkan anak dari janda itu? Karena anak itu masih muda. Oleh sebab itu hari ini engkau yang masih muda, katakan bangkit. 1, 2, 3, bangkit. Tepuk tangan dulu Tuhan yang luar biasa. Hai anak muda, kata Yesus, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Angkat tanganmu, saya mau berdoa. Engkau anak muda dan berjiwa muda. Hari ini bukan waktumu kamu turun. Bukan waktunya engkau tidur. Bukan belum waktunya engkau mati. Maka Yesus berkata hari ini, bangkit. Bangkitlah hatimu, rohmu, jiwamu. Biar engkau menjadi terang dan garam. Di dalam nama Yesus, biar kebangkitan ini menjadi milikmu. Haleluya. Amin. Saudara, mengapa Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana? Karena Yesus diundang di pernikahan itu. Sebab itu kalau hari ini kita mengundang Yesus, maka kehidupanmu yang tawar,
lapisan sukacita damai sejahtera. Akan diberikan sukacita dan damai sejahtera yang lebih manis daripada yang di dunia. Jikalau kau mengundang Yesus hari ini, yang mengetok pintu hatimu dan berkata, barang siapa yang mendengar suaraku dan membuka hatinya, maka aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Oleh sebab itu, undang Yesus. Katakan bersama dengan saya undang kau Tuhan. 1, 2, 3. Saya undang engkau Tuhan. 1 kali lagi. Saya undang engkau Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Mari kita tunduk kepala sebentar. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang mengundang engkau ada di tempat ini. Sebagaimana engkau diundang di Kana, di pernikahan ketika anggur itu habis. Karena engkau diundang, maka engkau mengubah air menjadi anggur, sehingga mereka mendapatkan anggur yang lebih manis, lebih dari yang awal. Sebab itu kami berdoa untuk mereka semua yang di tempat ini, yang membuka hatinya dan mengundang engkau masuk. Biar hari ini hati yang tawar, yang gelisah, yang sudah dingin, boleh diberikan sukacita, damai sejahtera di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, ketika Yesus melihat murid-muridnya diterpa angin, badai, taufan, sehingga perahu mereka hampir tenggelam, maka Yesus meneduhkan taufan itu dan berkata, diam, teduh. Maka seketika itu juga angin itu teduh, danau itu menjadi tenang. Mengapa Yesus meneduhkan taufan? Mengapa Yesus menenangkan danau itu? Karena yang ada di perahu adalah murid-murid Yesus. Amin. Karena yang di dalam perahu itu adalah murid-murid Yesus. Sebab itu Yesus ajarkan, pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku, dan kemudian aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman, dan ajarkan apa yang telah kuajarkan kepadamu. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Mengapa Yesus menentukan taufan? Karena yang di dalam perahu itu adalah murid-murid Yesus. Hari ini, siapa yang murid Yesus angkat tangan? Siapa yang murid Yesus angkat tangan? Siapa yang murid Yesus angkat tangan? Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Hari ini kami berdoa untuk mereka, murid-murid Engkau yang ada di dalam perahu kota Manado ini. Badai persoalan masalah apapun, taufan dalam ekonomi keluarga, masa depan karir studi mereka, maupun perjodohan, dalam nama Yesus, maupun dalam kesehatan, kiranya boleh menjadi teduh. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami di tempat ini. Engkau sucikan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mengapa Yesus membangkitkan Lazarus yang mati 4 hari? Mengapa Yesus membangkitkan Lazarus yang mati 4 hari? Yang secara manusia otak sudah habis, sudah mencair. Dan Yesus berkata, Lazarus, keluarlah. Maka Lazarus pun keluar. Mengapa Yesus membangkitkan Lazarus? Karena ada orang yang dikasih Yesus yang bernama Maria. Karena ada orang yang dikasih Yesus bernama Maria. Hari ini, apakah engkau dikasih Yesus? Apakah engkau mengasihi Yesus? Apakah engkau dikasih Yesus? Apakah engkau mengasihi Yesus? Angkat tanganmu. Hari ini aku berdoa Tuhan untuk mereka yang kau kasih dan yang mengasihi engkau. Biar hari ini kematian apapun juga, pengharapan masa depan apapun juga, hari ini Tuhan, biar kau berkata, keluar
dan bangkit keluar dan berjalanlah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, dunia ini punya paket. Kalau kita ikut Yesus ada paketnya. Paket pertama ditulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai dengan 8. Ada 3 di surga, yaitu Bapa, Anak Yesus, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Itu satu paket. Tritunggal. Di surga ada kesaksian, yaitu Bapa, Anak, yaitu Yesus, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Itu satu paket. Demikian ada satu paket lagi yang diberikan kepada kita, yaitu begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Pertama, begitu besar kasih Allah, melampaui yang ada dan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan itu kasih turun kepadamu. Dan yang kedua, Yesus anak tunggal Allah. Tidak ada yang lain. Anak tunggal Allah yang lahir dari Allah, Sang Firman yang telah jadi manusia, dan yang dikandung dari Roh Kudus, dan yang berkata aku dan Bapa adalah satu. Siapa melihat aku melihat Bapa. Dia berkata kepada Filipus, kepada murid-muridnya, karena mereka bertanya, tunjukkan Bapa itu kepadaku. Yesus berkata, sudah sekian lama engkau bersama dengan aku. Siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Karena aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yohanes 10 ayat 30 mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Anak tunggal Allah. Bukan lahir diciptakan dari tanah seperti Adam. Bukan diciptakan seperti malaikat dan iblis. Tapi yang lahir dari Allah, Sang Firman yang turun jadi manusia, yang dikandung oleh Roh Kudus. Kalau Yohanes Pembaptis, dia penuh Roh Kudus selama dalam rahimnya. Kalau Yesus, dia dikandung dari Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Saudara, itu yang membedakan. Sehingga setiap orang yang percaya hidup kekal. Hidup yang kekal. Kenapa? Karena kita menjadi anak-anak Allah. Bukan lagi dari keturunan Adam yang dari debu dan tanah yang telah berdosa, tetapi yang telah dilahirkan kembali. Kata Yohanes pasal 3 ketika dia berbicara kepada tokoh besar bernama Nikodemus, jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali oleh air dan roh dan darah Yesus, dia tidak masuk kerajaan surga. Hari ini saudara, engkau dan aku adalah anak-anak Allah yang dilahirkan kembali, diperbarui oleh air dan roh dan darah Yesus. Sebab itu hari ini saudara, kita lihat dulu firman Allah. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, tidak ada yang lain, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Anak Tunggal Allah. Sebab itu saudara, begitu besar kasih Allah, sehingga Dia melahirkan, menurunkan Anak Tunggal Yesus Kristus, supaya kita yang percaya beroleh hidup yang kekal. Siapa yang menolak Yesus sebagai Anak Tunggal Allah akan berada di bawah hukuman yang kekal. Sebab itu dikatakan Allah adalah kasih. Siapa yang tidak mengasihi belum mengenal Allah. Sebab itu rubah hidupmu. Bukan kebencian, bukan sakit hati, bukan iri hati, bukan egois, bukan gampang mudah tersinggung, marah, tapi selalu pengampun, selalu mengasihi. Karena Yesus adalah Sang Raja Damai. Berdamailah, karena Yesus telah memperdamaikan kita dengan Bapa di surga melalui darahnya, dan kita didamaikan. Mari saudara, kita anak-anak Allah yang sudah lahir kembali, tidak lagi ada permusuhan, kebencian, sakit hati, iri hati, egois, mementingkan diri sendiri. Yang adalah kasih. Barang siapa tidak mengampuni, ia tidak diampuni. Barang siapa mengampuni, ia akan diampuni. Itu ajaran Yesus. Ajaran Yesus. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kata muridku berarti belajar kepada Yesus. Back to Jesus teaching. Merubah gaya hidup kita. Kalau dunia berkata, Taurat berkata, bencilah musuhmu, Yesus berkata, kasihlah musuhmu. Taurat berkata, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Yesus berkata, ampunilah mereka. Jikalau orang jahat, kita membalas kejahatan. Tapi Yesus berkata, balaslah dengan kebaikan. Apa yang ingin orang lain perbuat bagi kamu, kata Yesus ajarannya, perbuat itu lebih dulu kepada mereka. Jangan menghakimi, tapi selamatkanlah orang itu. Yesus mengajarkan, apa yang ingin orang lain perbuat bagi kamu. Kamu ingin dihormati? Kamu ingin diperhatikan? Kamu ingin didoakan? Kamu ingin dilayani? Kamu ingin diberkati? Perbuat itu lebih dulu kepada orang itu. Itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi, dari Kejadian sampai Maleakhi. Kitab para nabi-nabi semuanya, termasuk hukum Taurat, hanya cuma satu ayat yang Yesus ajarkan. Apa yang ingin orang lain perbuat bagi kamu, perbuat itu lebih dulu kepada mereka. Jadi kalau kita kembali ke ajaran Yesus, ajarannya Yesus, banyak orang ikut Yesus tapi tidak mau menjadi murid Yesus. Banyak orang ikut Yesus tapi masih tetap pegang Taurat. Kalau Taurat saudara tahu,
pergi ke bait Allah mempersembahkan korban. Kita tidak. Kalau Taurat mengatakan sunat, kita sunat hati. Kalau Taurat mengatakan kau berdoa hadap ke Yerusalem, Yesus katakan hadap kepada Allah. Itu ajaran Yesus, menyempurnakan. Dia datang menyempurnakan, menggenapi Taurat. Sebab itu kita kembali ke ajaran Yesus. Dan Yesus katakan, saudara, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan Yesus katakan, ajarkan. Itulah hukum Taurat dan kitab nabi, para nabi bergantung. Kita melakukan 2 ayat ini saja, sudah semua hukum Taurat dan kitab para nabi, ajarannya kita sudah lakukan. Terlalu, saudara, jangan sampai kita salah melangkah. Yesus katakan, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, pikulah kuk yang kupasang. Kita belajar karakter Kristus, bukan pakai jubah putihnya Yesus, bukan rambutnya, bukan cara berjalannya, bukan sandalnya, saudara, tetapi karakternya Yesus, ajarannya. Jadilah Kristen yang bukan hanya ke gereja, yang mengaku sebagai anak Allah, tetapi tidak punya sifat ilahi. Ini akhir zaman. Tidak bisa angin-angin biasa saja yang saudara terima. Kalau angin biasa kita tidur, makanya Tuhan izinkan angin taufan datang, sehingga mereka ketakutan. Maka Yesus meneduhkan supaya kita berkata, siapa gerangan Yesus ini? Sampai angin dan danau pun taat kepadanya. Katakan amin dulu. Katakan amin dulu. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Engkau punya Tuhan Allah yang hebat. Bukan satu cerita, bukan sebuah kisah yang dikhotbahkan oleh para hamba Tuhan dan semua penginjil. Tetapi yang perlu saudara belajar dari ajarannya. Roh Kudus dikatakan, Yesus berkata, Yohanes 14 ayat ke-26, Roh Kudus, Roh penghibur akan kutus kepadamu, akan turun kepadamu. Dia akan mengajarkan apa yang aku ajarkan. Dia akan mengingatkan apa yang telah kuajarkan. Kalau kita punya Roh Kudus, jangan bicara karunia saja, tapi kita diingatkan akan ajaran Yesus. Katakan amin dulu saudara. Hari ini tanggal 9 Agustus, mungkin sebentar lagi ada kemerdekaan, kita rayakan. Secara negara bangsa kita merdeka, tetapi secara orang Kristen hari ini, engkau yang ada di tempat ini, engkau harus merdeka dari dosa, kembali ke ajaran Yesus, ke karakter Yesus. Bukan bangga ke gereja 20 tahun, 30 tahun ke gereja duduk terus. Banyak orang setia ke gereja sampai mati, dia di gereja juga, tapi tidak pernah taat akan ajaran Yesus. Apa gunanya? Ada orang yang taat akan ajaran Yesus, tapi tidak setia sampai mati. Hanya mungkin 3-7 tahun saja taat, tapi tidak sampai mati. Ada orang yang setia di gereja, tapi tidak pernah taat. Sebab itu Yesus katakan, yang diajarkan, yang diteladankan, taat sampai mati di kayu salib.
Saya menuliskan sebuah lirik lagu, menanti jawabmu. Itu saya ambil kisah dari Abraham, bapak orang beriman dan bapak orang percaya. Ketika umur 70 tahun dia pergi, meninggalkan tempatnya, pergi ke satu negeri yang dia tidak tahu. Dia tidak punya anak walaupun punya harta. Tentunya dia sudah berdoa dan juga pernah berkata, siapa yang akan kuwariskan harta ini jika aku mati? Tidak ada anak Tuhan. Tuhan datang, hitunglah bintang di langit. Dia katakan, aku tidak sanggup menghitungnya. Itulah nanti keturunanmu, anak-anakmu. Umur 80 tahun, Sarah sudah umur 70 tahun, terpaut 10 tahun. Abraham umur 90 tahun, Sarah umur 80 tahun. Abraham umur 98 tahun, Sarah umur 88 tahun. Sudah lebih dari 28 tahun dia menanti janji Allah. Kemudian umur 99 tahun Abraham dan Sarah 89 tahun. Baru ada benih yang tidak mungkin menjadi mungkin. Walaupun tidak ada, saudara, harapan. Namun Abraham tetap percaya saja. Akhirnya dia umur 100 tahun, Sarah umur 90 tahun. Maka Ishak lahir. Itu bapak orang percaya. Sebab itu saya tulis, engkau Tuhan tidak pernah gagal. Engkau Tuhan tidak pernah lalai. Setiap hari ku nanti janjimu. Bangun pagi, ada enggak? Belum hamil. Ada enggak? Belum. 30 tahun bapak orang beriman menantinya setiap hari. Dia tidak lelah menunggu jawaban itu. Apakah saudara sudah lelah menunggu 3 tahun, 5 tahun? Engkau adalah keturunan Abraham secara iman. Ada yang dijawab 1 tahun, 1 bulan. Ada yang dijawab 1 minggu, 1 hari. Ada yang dijawab juga sekian lama. Setiap hari nantikan janji Allah. Jangan pernah lelah menunggu jawaban Tuhan. Katakan, jangan pernah lelah menunggu jawaban Tuhan. 1, 2, 3. Kurang keras. Jangan pernah lelah menunggu jawaban Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Sambil menunggu, kasih Allah membawa dia naik rohaninya. Sambil menunggu, kuasa Allah melindungi dia. Sambil menunggunya, kekudusan Allah membuat dia menang dan melahirkan Ishak. Dan berjalan dengan Tuhan. Dengannya pasti ku lewati semua. Katakan, pasti ku lewati semua. Katakan dengan iman, pasti ku lewati semua. Sekali lagi, pasti ku lewati semuanya. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekian tahun yang lampau ketika saya ada di kota Manado, saya sedang berdoa. Tiba-tiba Tuhan berkata, pemilik rumah ini sedang sakit di rumah sakit. Besok datangi. Katakan Tuhan memperpanjang umurnya. Saya tidak tahu siapa dia. Saya tanya pemilik rumah, siapa yang milik ini? Ternyata besok saya dibawa ke rumah sakit. Ternyata Profesor Dr. Panda, kalau nggak salah namanya. Beliau yang punya rumah sakit, anak-anaknya dokter spesialis. Sudah diselang semuanya.
Keluarga datang semua, menangis semua. Karena hari itu hari terakhir. Saya lihat mereka kumpul semua menangis. Setelah selesai, saya cuma pegang kakinya. Bapak, saya hamba Tuhan Fengki. Tuhan suruh saya di tempat ini karena Bapak akan ditambah umur. Amin. Bapak itu langsung duduk, cabut selangnya semuanya. Saudara boleh tanya kepada anak-anaknya, tepuk tangan dulu Tuhan. Kenapa sampai Bapak itu dihidupkan kembali pada usia mati? Karena rumahnya disinggahi Tuhan. Amin. Hari ini izinkan hatimu, Tuhan singgah kepadamu. Tuhan ingin singgah di dalam hatimu. Sehingga apapun pengharapanmu yang mati akan dibangkitkan kembali. Karena berjalan dengan Tuhan, pasti kita lewati semua. Dan tidak lama lagi kemudian, beberapa bulan saya kembali lagi ke kota Manado. Ketika saya berdoa jam 3 pagi, setelah kita sharing dengan pelayan Tuhan, belum sempat tidur. Di dalam doa saya melihat, bukan mimpi, melihat. Saya duduk di sebuah kursi sendirian. Saya lihat kiri kanan gak ada orang. Kemudian di depan saya ada seorang yang berjubah putih, rambut terurai. Saya lihat, saya zoom. Di zoom saudara, saya lihat Yesus. Dan kemudian Yesus berkhotbah, mengajar saya di satu kitab. Dia khotbahkan sampai saya berkata, Tuhan, gak usah semangat, gak ada banyak orang, hanya cuman saya. Seakan-akan ada satu suara. Tuhan tidak pandang jumlah orang, Dia hanya melihat hatimu dan hatiku yang terbuka. Bukan jumlah, bukan gedung yang besar, tapi hati yang haus dan lapar akan firman Allah. Terus dia terangkan saudara. Sampai saya berkata, Tuhan, lihat aja aku senang. Tetapi dia terus khotbah. Setelah selesai saya sadar, satu pasal dia khotbahkan semua. Saya tulis di dalam buku saya. Dan saya tidak bisa uraikan hari ini. Mungkin kita akan berjumpa besok kembali. Saya hutang di kota Manado. Saya berjumpa Yesus di kota Manado. Yesus bukan ilusi. Yesus bukan cuma sejarah kisah. Dia telah bangkit. Dan hari ini akan masuk di dalam hatimu. Dia mau singgah di dalam hatimu. Dia mau masuk. Bait Allah yang besar sekalipun yang megah mewah. Dia berkata, tidak satu pun yang batu tersusun rapi, semuanya akan diruntuhkan. Kenapa? Dia tidak mau tinggal di bangunan yang dibangun tangan manusia. Seindah, sebesar, semegah, semahal apapun juga. Tapi dia mau tinggal di dalam hati kita. Karena hati kita dibuat oleh dia. Sehingga dia lahir di dunia. Bukan di sebuah istana. Tapi dia lahir di sebuah tempat yang tidak layak. Sebab itu Yesus katakan kepada kita, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kalau kita memilih Tuhan, kita pilih yang kaya, kita pilih yang lahir istana, kita pilih yang umur panjang, kita pilih yang punya warisan. Bukan kita yang milih, tapi Tuhan yang pilih. Kita nggak punya hak. Sehingga Yesus katakan, sanggal diri, pikul salib, ikut aku. Itu ajarannya. Karena kita tidak punya hak, karena kita dipilih. Saya beli barang di satu tempat, saya pilih barang itu. Setelah saya pilih, saya pergi ke kasir, saya bayar. Setelah saya bayar, barang itu milik saya. Mau saya minum, mau saya simpan saku,
mau saya pegang. Dia yang punya hak. Kita dibeli dan harganya lunas oleh darah Yesus. Kita milik Yesus. Kita tidak punya hak. Kita harus ikuti ajaran Yesus. Saudara dikasihi Tuhan, di Indonesia ada dua macam harga. Satu namanya harga, berarti itu jual beli. Yang satu namanya tarif. Kalau tarif itu sewa. Saudara naik pesawat terbang, itu tarif. Saudara mau bayar mahal, duduk di bisnis kelas 2 jam, engkau boleh duduk, tidak boleh merobek kursi, karena engkau sewa. Tapi kalau engkau beli barang, engkau mau buang, engkau mau simpan, itu urusanmu. Yesus tidak menyewa saudara. Yesus membelimu dengan darahnya. Dia yang punya hak atas hidupmu. Hari ini Yesus katakan, kembalikan barang itu kepada dia. Hatimu, hatiku, hatimu, hatiku. Dia mau singgah. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu. Kalau kau murid Yesus, angkat tanganmu. Kalau kau menggunakan Yesus, angkat tanganmu. Kalau kau anak muda, angkat tanganmu. Kalau kau yang dikasihi Yesus, angkat tanganmu. Kalau kau keturunan Abraham secara iman, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Aku tidak lelah menunggu jawab. Setiap hari ku menanti janjimu. Karena engkau Tuhan tidak pernah gagal. Engkau tidak pernah lalai. Dan hari ini Tuhan, kau isi hati kami. Bukan sebagai orang Kristen saja yang aktif di gereja, tetapi tidak ada karakter Kristus, tidak melakukan ajaran Yesus. Rubah hidupmu hari ini sebelum terlambat. Allah mau singgah di hatimu. Kami berontok tangan yang terangkat. Mereka dalam murid-Mu Tuhan, sehingga taufan pun Kau akan teduhkan, danau pun menjadi tenang. Mereka angkat tangan, mereka mengundang Engkau, sehingga Tuhan, hidup yang tawar menjadi manis kembali. Mereka Tuhan yang mati rohani, hanya cuma datang di gereja tanpa hati. Engkau hidupkan kembali, karena mereka masih muda. Mereka yang sudah mati tidak ke gereja, hari ini yang mendengar firman-Mu, Engkau bangkitkan, karena ada orang yang Kau cintai. Kami berondok tangan yang terangkat. Hari ini Tuhan, pembebasan milik-Mu. Kami kembalikan semua kesombongan, harga diri, kekecewaan, sakit hati. Kami mau buang semuanya. Kami mau ajaran-Mu. Apa yang ingin orang lain perbuat bagimu, perbuat itu lebih dulu kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam nama Yesus, biar hari ini ada perubahan secara radikal di dalam hatimu, di dalam kehidupanmu ada perubahan. Sehingga engkau pulang, orang tuamu, saudaramu, sekelilingmu melihat, siapakah perempuan Samaria ini? Orang yang nakal bisa kembali membawa orang satu kampung datang kepada Tuhan. Karena ada perubahan yang radikal. Hatimu dipenuhi oleh Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus, bawa jiwa-jiwa datang. Besok engkau harus menjadi murid Yesus. Diteduhkan semua persoalannya. Dibimbinglah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Amin.